harga sih ya lumayan lah. Halo KFT Motorsport, kali ini kita akan membahas Kijang. Oke. Apaan? Kita bakal bahas satu nama mobil yang terpaut 20 tahun. Satu kita bawa ini. Saya bakal bawa ini Kijang. Kalau saya Innova tahun 2013, mesinnya 1 TRV dan ini terkenal boros sekali. Seperti itu. Kijang sebenarnya terkenal borosnya. Generasi ini ya, yang bodinya sudah bulat-bulat itu perubahannya adalah di Euro 1, Euro 2 sampai akhirnya Euro 3 segala macam. Dan itu perbedaan konsumsi BBM-nya. Dulu saya pernah pakai itu 1:6 dan larinya mentok itu cuma 140. Nah, sekarang yang model ini nih, itu larinya kemarin pernah dicoba sampai 180. Bensinnya dalam kota bisa 19 110. Kejauhan. Kamu pakai Euro 1, 2, 3. Ini lebih dari 20 tahun nggak ada Euro. Untuk sekedar informasi ya, ini grillnya memang saya ganti dengan yang lebih baru. Kenapa? Ya buat penyegaran aja sih, mobil udah 7 tahun. Palsu. Nggak aslinya. Nggak period korek. Padahal aku suka karena yang aslinya itu stripnya cuma 3. Iya, jujur lebih bagus yang ini sih. Iya. Dan ini itu lebih ke bawah. Tapi jujur, oke, ngasih kuncian baru. Nah, kayak ini tuh bagus. Udah. Yang mesh. Oke. Iya. Kalau misalnya mobil yang tahun ini kan, Istimewanya apa? Bentuknya gini-gini aja. Bro, modelnya kayak Alphard. berarti kamu mau niru mobil yang lebih mahal gitu. Berarti kamu nggak original. Ya kalau kita kan harus berbangga kalau kita meniru yang mahal-mahal. Biasa Indonesia. Kau imitasi. Iya, itu. Mobil itu ada fog lamp-nya nggak? Mas, ini besar apa, Mas? Ya. Kamu kurang kelihatan. Kamu punya mata. Itu tambahan. Oh iya, opsional. 90s kan? Original. Loh, ini opsional. Jangan salah. Original. Kalau kamu beli yang tipe Mahal. G, at least tipe G dapat fog lamp. Nah, yang versi paling murahnya, dia bakalan nggak dapat double blower, terus fog Oh, lamp, tipe E, terus tipe audio- J. J. Yang paling murahnya Innova. Nggak ada power steering, nggak kacanya engkol semua. Terus saya bingungnya itu ngapain beli Innova? Oh, itu buat armada, sama kayak kamu beli limo. Oke, tapi buat dipakai taksi. Iya. Ingin ke mesin ya. Mesinnya itu kan mesin 5K, ya kan? Yang tenaganya cuma berapa? 60. Iya. Kita kasih tahu dulu. At least it's do the job. Katanya coba angkat. Katanya mau olahraga. Olahraga. Bagus. Udah bikin brotos seperti ini. Apa ini? Nih. Ini Plastik, bro, plastik. saya kasih tahu. Ini namanya valve cover. Valve cover yang asli itu besi, Valve iron casting, Valve aluminium, cover. billet steel. Lihat nih. Koilnya. Coil pack, man. Coil pack, man. Cupu, Coil pack. cemen, Easy control. radiator kok plastik. Tapi ada ini loh, katanya panas. Masih panas. Enggak, tapi memang waktu itu ada plus dan minusnya tentang intake plastik dan besi kan. Ada juga yang aluminium. Kenapa dipilih intake plastik? Karena dia itu nggak menghantarkan panas. Nggak gampang panas ya. Nah, banyak penelitian dan pabrikan sekarang Scientific banget ya. ya memang seperti itu. Oh, iya. Dari pabrikannya, makanya saya berani membela gitu. Iya. Itu mengapa saya bilangnya plastik itu lebih bagus. Nggak semua besi atau aluminium itu bagus karena mereka penghantar panas. Apalagi aluminium kan dia penyimpan panas. Ya. Nah, bentar. Dan tenaganya 60-an. Apalagi kalau mobil tua kan pasti downgrade kan, degradasi. Ya. Ya. Ingat itu habis refill. Ya beda-bedanya tipis lah. Rebuild. WHP-nya tipis lah. Rebuild. Ya, WHP-nya beda tipis. Rebuild. Ada power loss dari transmisi. Rebuild. Full.
full. Mulai sih. Tapi mau cari build apapun ini, tenaganya 2 kali lipat ya. 135 horsepower, tapi ini 1 TRFE kodenya. Dianggapnya 1 TRFE itu Innova paling pelan. Bensin paling pelan. Kenapa? Ya karena memang pelan. Padahal yang diesel lebih kenceng loh. By saya lupa bilang, ini Innova tipe V, bukan yang V luxury, tapi V yang biasa. Kalau luxury dia bedanya captain seat dan nggak tahu apalagi. Banyak fitur. Sebenarnya Innovamu ini banyak nyomot fiturnya V luxury. Jadi Innovanya si Maga itu fitur di dalamnya sebenarnya aksesorinya banyak yang dari V luxury. Iya, saya notice kok itu. Aku notice saya. Bro. Filter udaranya aja segede. Ini kamu filter udara apa ember buat cuci piring, Mas? Ini lebih modern, Terus, jauh udah, lebih. gini aja. Nggak ada lagi. Apalagi yang mau kamu pamerin ke aku? Nggak ada kan? Men, kamu bilang kalau misalnya semua bisa dikerjakan pakai tangan. Ini bisa. Kamu buka filter, di sini tinggal buka cetok, nah kayak gitu. Dan saya, udah selesai. Air radiator berkurang. Oh ini. Ya, terus. Mobil baru, apa yang perlu dicek? Berarti dia Air ngakuin radiator. kan? Kamu ngakuin kan? Kita carinya simple, kan saya bilang. Kita carinya simple. Kamu- Gimana kalau misalnya kita ngelihat interiornya? Ayo. Atau luar-luaran samping-samping belakang? Dia tunjukin siapa sih istilahnya? Boleh. Kalau misalnya mobil baru itu kekedapan adalah nomor 1. Karena apa? Mobil-mobil kelas Mercy mahal karena kekedapan dan kenyamanan. Yuk. Apa ini? Pintu suaranya kayak gelembung. Ya peredam. Terus ini bawaan dari pabrikannya, nggak usah beli-beli lagi, nggak usah opsional, udah dapet talang air, tergantung kelas. Itu bonus namanya. Ya kan terserah dong. Bonus. Ya bonusnya sebenarnya dari sana juga udah ada. Bonus itu namanya. Udah. Dan stripping chrome yang benar-benar gentleman. Terus di sini ada stripping yang nggak tahu ini ditambahin apa enggak. Kalau nggak salah. Kalau tipe G sampai V, terutama V, dia udah punya molding ini. Oh oke. Ntar aku tanya. Chrome kan? Ya. Ini asli nggak chrome-nya? Ya. Besi nggak? Pasti. Palsu kan? Yang penting Door, ada. door handle-mu chrome. Intinya adalah aksennya. Chrome. Asli nggak? Ya enggak sih. Palsu kan? Yang jarang mobil yang asli polishing bro. Palsu semua. Dan visibilitas yang sangat tinggi. Nggak terus. Apa istimewanya mobil ini gitu? Velgnya besar dan bannya tebal, Terus. menunjang kenyamanan yang sangat tinggi. Ya, semua Innova terkenal dengan kenyamanan yang bagus. Padahal nggak terlalu nyaman. Nggak ada penyanggahan atau komen? Aku mau pingin pakai opini jujur apa pingin pakai opini yang sarkas ya? Jujur, nggak boleh sarkas. KFT. Jujur. Sebenarnya KFT sarkas. Innova body ini menurutku paling ganteng 2013 2014. Jujur paling ganteng. Terutama yang pakai grill kecil. Tapi memang boring. Nggak ada. Ya kalau misalnya ini kan mobil orang tua, jadi Tapi satu hal yang masih dianut sama Kijang dari dulu sampai sekarang, tapi kecuali nggak tahu ya kalau Reborn, kemudahan waktu perbaikan bodi. Jadi desain bodinya simple. ya, Bodinya simple. Jadi perbaikan bodinya gampang. Termasuk yang ngerjain salah-salah juga banyak. dan ini bodinya kaleng. Maksudnya mobil-mobil baru, cost reduction. Terus apalagi? Ya udah gitu aja. Bagian luarnya. Gimana kalau kita bagian belakang aja langsung? Banget. Yuk, langsung. Biar cepat. Oh, iya. Karena saya nggak mau ada penyanggahan. Oke, nih ini nggak period korek ini. Enggak ini, ya memang. Ini 2015 ini. Ya kan maksudnya pembaruan, bro. Palsu, mobil palsu semua. Katakanlah kepada bapak. Mobil palsu semua ini. Tapi gini nih, kalau Innova punya penyakit adalah nutup bagasi yang harus diginiin. Ini serius. Ya, ini kayak gini biasa. Kadang-kadang nggak mau. Sering waktu di alarm on, itu dia sering nyala banget. Nah,
satu-satunya cara buat nutup pintu bagian belakang adalah gini. Berlevar kan. Nutup kijangku tadi pintu belakangnya gimana? Ya, ikut dulu. Enggak, gampang. Nyamping didorong. Nyamping kan, dorong aja. Kamu nggak perlu. Ini menggunakan berat badan. Tapi Tapi cemen. desainnya Innova ini simple dan elegan. Ini sensor parkirnya udah bawaan dari sananya maksudnya ya. Sensor parkirnya bawaan dari sana. Orang pun bisa masuk. Fajar masuk dulu, Fajar masuk dulu. Nah, Fajar, nah seperti itu. Dengan third row open, itu Fajar bisa masuk. Dan Anda tahu untuk bagian belakang ada wiper. Mobil tua nggak ada. Ada spoiler. Saya nggak tahu mobil gede buat apa spoiler, tapi katanya ini buat aerodinamis. Oh iya, ini buat nambah downforce sih, Mas. Memang, cuman untuk mobil segede ini dan Oh, perlu. ini menandakan kalau Anda itu ngerem. Mobil baru ya. Kayak gini kualitasnya ya. Menyedihkan kan. Biasa. Untuk menandakan kepada orang-orang yang bodoh di luar sana, ini rem. Bukan, Mas, ini spoiler. Nggak, maksudnya ini lampu rem. Oh iya, ini spoiler. Kalau itu rem tromol, depannya rem disc brake. Nah, terus ini spoiler. Oh iya, ngomong-ngomong tentang rem, yang kijang itu dua-duanya tromol atau Oh, cakram dong yang depan. belakang? Kamu. Sama aja. Oh enggak. Ada alasan sebenarnya kenapa tromol dipakai. Satu, memang secara manufacturing cost dia Rendah. lebih rendah. Dua, secara maintenance dia lebih gampang. Tromol kenapa dipakai? Dari segi pengereman sebenarnya tromol itu dia nggak membuang panas. Jadi jeleknya ada bagus ada jeleknya karena dia nggak kayak Iya. kayak cakram. Cakram dia pakai panas. Kalau kena panas dia hilang. Kalau cakramnya misalnya dia itu cakram lebih ke harus ke working temperature dulu. Nah, dia harus pakai working temperature dulu. Harus tromol Iya, sebenarnya. tromol masuk akal kalau di belakang. Kita interior aja biar nggak terlalu panas, Ya, bentar lagi hujan. Tunjukin. Kita kasih tahu, bro. Panas, bentar lagi hujan. Terus kita udah di dalam, terus apa? Mobil kijang yang itu nggak punya lampu ini kan? Atau ini glove box? Atau tadi yang apa? Glove box di sebelah kiri nggak bisa diginiin ya? Atau kurang sebelah sini? Saya kasih lagi. Oh kurang, katanya asbak. Nih, minum banyak cup holder. Cup holdernya itu ada 2. Di belakang di sini ada 2. Kamu kurang. Originalnya nggak ada ini kan? Enggak. Bayangkan kenyamanan menyetir Innova Cup dengan holder lagi kanan kiri. iya itu. Maksudnya tiap pintu ada cup holdernya. Ah. Bahkan di belakang pun ada. Kenyamanan. Dan Kamu nyaman apa haus, Mas? iya, kalau misalnya Innova kan perjalanan panjang. Oh. Dan mobil lama punya nggak kaca? Oh, punya. Mana dia? Tapi itu nggak punya. Makanya itu mobil yang itu nggak punya. Dan kacanya ini ada 2. Mana dua? Untuk keamanan, mobil itu keamanannya apa? Ini dual SRS airbag. Bahkan yang baru itu sampai di pilar, di samping, di sekel, you know sekel? Ya itu. Terus ini, kamu nggak usah susah-susah kopling masuk, tinggal gini dong. Dengerin remnya. Bunyinya tuh udah. Dan kamu bilang di situ kan itu mempererat keluarga. Kalau ini audio untuk mempersatu keluarga dengan lagu-lagu yang bisa disenangi oleh anak-anak kita kelak. Kita bisa menyanyikan favorite jingle-nya. Contohnya apa? Contohnya apa? Jingle bell, bapak mau game. AC bukan opsional, tapi ya tergantung tipe. AC-nya modelnya keren lagi. Ini ada atas, bawah, dan untuk nutup ke atas full. Bisa arah kiri kanan. Wow, di mobilku nggak ada. Wow. Itu masalahnya kan. Itu. Terus ada di situ ada jam kan, tapi kelihatannya agak susah di sebelah kiri. Ini di tengah. Biar jadi ini jam itu buat ngasih tahu, "Woi, belakang, ini loh jamnya segini udah." Nah, kayak gitu. Time, Mas gitu. Ini, bentar aku tanya lagi. Ini kayu asli?
Accent, Ini Karena- kayu asli. environment. Ini kayu asli. Kalau ini kalau nggak salah asli sih. Enggak, ini asli. Ya accent. Itu tadi asli yang di tengah. Ya kan yang di tengah opsional. Maksudnya custom. Tapi asli kan? Ya bikin sendiri. Asli kan? Nggak bawaan dari pabrik. Asli kan tapi. Asli tapi nggak bawaan Nah, dari pabrik. ini dari pabrik kan? Iya. Palsu kan? Iya. Kamu dibohongin dari pabrik. Harganya beda, Bapak. Nah, ini sensor parkir. Tapi yang bagian kanan error gara-gara bumpernya nabrak dulu. Cupu kan? Parkir aja harus pakai sensor. Terus ada rear parking sensor bisa dinonaktifkan. Itu opsional. Terus tipe ini G. menunjukkan security-nya on apa enggak. Itu repot-repot harus gini kan. Tapi memang sama 20 tahun mobil berbeda, juga terjadi banyak perbedaan sih sebenarnya dari perspektif yang awalnya mobil hanya sebagai transportasi menuju ke mobil sebagai alat untuk show off dan kenyamanan dan lain sebagainya. Dimana kenyamanan sekarang semua mobil punya aspek itu sekarang. Dan bayangin aja 20 tahun ya, orang hidup 20 tahun aja rasanya nggak lama. Dan memang nggak lama. Dan kita lihat mobil beda 20 tahun aja udah beda semua. Kayak sekarang kita punya infotainment system yang touchscreen, yang di sana nggak ada, AC-nya juga AC-nya udah on-onan. udah sistem auto pakai touchscreen juga. Bukan touchscreen ini maksudnya. Ya bukan touchscreen pakai pad ya, tetap pakai pad tapi pakai LCD. Ya. Dan iya sih emang. Kita gimana kalau misalnya bagian belakang? Karena di sana nggak ada double blowernya. Oh iya, ini ada. Ini ada double blowernya. Kamu kurang lampu. Wah kicau. Kamu kurang lampu. Wah kicau. Ini kamu mau buka toko lampu? Kamu buka toko lampu atau? Enggak, kita sambil naik dengerin mobil? breakbeat. Deng. Ayo kita pindah langsung bagian belakang. Kebanyakan dugem ini anak. Bagian yang tadi kamu bilangin apa namanya? Kursi reclining masih tetap ada, dipertahankan sampai sekarang. Tapi duduknya emang nggak bisa nyaman yang tadi. Nah, ini nyaman. Enggak, ini nggak nyaman. Ini nyaman dengan ciri khas. Nih, leg space-nya. Ini tadi yang sama juga di situ juga. Terus ini itu karpetnya itu dulu Loh, jangan salah, itu juga ada. ini juga ini terus ini ada AC-nya. Yang itu juga bisa ada AC-nya. Dibikin juga. Iya. Kan custom ini bawaan dari pabrik. Jadi kita nggak usah. Udah panas ya. Mentang-mentang habis dari Bandung dia ke Surabaya ngerasa kepanasan. Sok emang ya. Nah, katanya mobil itu apa namanya? Social distancing ya, mobil yang baru-baru dikatain sama mobil itu. Ini tuh kita bisa nonton TV sama keluarga, nonton video apa gitu. DVD itu ada playernya. Kayak gitu, ini lampu baca biar mencerdaskan bangsa. Terus ini bisa kalau misalnya kalian udah capek kan. Nih, ini nggak sesusah tadi bukanya. Coba deh Jar, kasih tahu. Nih, ini nggak sesusah tadi bukanya. Nih, Di mobilku tadi ada. ya tapi susah bukanya. Iya. Lihat deh, nih, satu jari. Wow. Dan Anda mendapatkan gaya seorang gangster. Yuk, sudah banget. Oh iya, AC-nya tertero men, sampai belakang banget. Itu nggak bisa. Terus ini ada lampu sampai belakang. Wah kicau. Wah kicau. Nggak masuk balik ini. Wah kicau. Seatbelt di belakang ada nggak itu? Keamanannya, mamen. Keamanannya, men. Sampai No. belakang juga ada. No seat belt, we die like real men. Kita itu membawa keluarga kita. Dan cup holder yang aku bilangin, Kan rakus itu orang minum semua isinya. yo, itu cup holder. Itu cup holder. Yo, jadi apa yang kurang dari mobil ini? Oh, man. Ini kehidupan seperti surga berada di Innova 2017. Suka kok Innova. Ya, maksudnya untuk kelasnya. Bagaimana kalau misalnya kita test drive mobil itu, kita Ini bandingkan? mobilmu ada jok belakangnya kan? Ada, makanya tertero ini hadapnya ke depan semua, sama seperti itu. Makanya kita membandingkan Kijang yang lama dengan ini. Bagaimana kalau kita driving experience-nya
kita bandingkan? Ayo. Boleh? Ayo kita starter. Ayo. Kamu itu ngerepotin Iqbal aja. Iya, pakai minjem mobil. Iya. Gimana kalau kita kembaliin aja videonya tadi? Nah, kali ini kita akan minum dulu. Karena Fajar sedang haus. Au, tuh. Kamu ngerasain bantingannya nggak sih? Way more better than the old Kijang. Way more. Oh ya tentu, selama 20 tahun udah pasti beda. Terus apa yang perlu direview? Yo karo lah, kono apa lo reviewmu? Jadi gini ya, mungkin setelah kita tadi mencoba merasakan gimana Kijang yang lama, tentunya banyak perbedaan, mulai dari kenyamanan, mulai dari entertainment. What the hell, man? Wait. Oh, cingtong. Jadi banyak fitur-fitur seperti misalnya tadi saya dengerin bunyi mesinnya overall sama dengan Kijang yang sebelumnya. Meskipun udah 20 tahun, bunyi mesinnya tetap sama. Ya beda-beda tipis sih. Padahal perbedaannya 500 cc, 1500 ke 2000 cc dan tenaganya itu beda. Jauh kan? Nah, mungkin kalau misalnya dibilang mobil tahun 90-an itu membutuhkan mobil 90 pada saat itu memang nyaman. Tapi berhubung zaman itu udah berkembang, habis itu tahun juga makin tua, kita makin tua maksudnya. Itu banyak banget standar yang diberikan pada mobil. Tuntutan masyarakat terhadap mobil itu seperti apa makin tinggi tiap tahunnya. Menurut kamu gimana, Jar? Iya sama sih sebenarnya. Karena awal sebenarnya idenya itu nge-review Kijang satu persatu urut, tapi tak rasa kok kayaknya kalau nge-review bareng kok kayaknya lebih seru karena bisa lebih kelihatan gitu kan. Dan memang benar-benar kelihatan. Kayak tadi bilang ya waktu di Grand kan, bahwa mobil itu terutama kayak Kijang memang mengalami perubahan perspektif produksi sama 20 tahun ke belakang. Lihat Kijang bahkan stigmanya pun sampai sebelum Innova itu dia kan ya udah mobil biasa gitu loh. Mobil umum semua orang keluarga bisa punya. Tapi ketika Innova keluar pertama kali tahun 2004 enggak ya, tapi setelah masuk 2009, 2010 Innova makin mewah. Fiturnya makin banyak. Kayak kita sekarang kita punya Accent Wall Panel dan sebagainya, ada V Luxury, ada fitur Matic juga. Sebenarnya Kijang Crystal juga ada yang Matic, Kijang LGX yang kapsul juga ada yang Matic, ada yang diesel juga. Cuman dari segi perspektif atau segi paradigma atau perspektif lah terserah menyebutnya apa, itu memang beda. Jadi dulu itu mobil yang dibuat utility ternyata ngarahnya ke mewah. Karena sekarang tadi kayak kata Maga kan, tuntutan publik juga makin gede, kemampuan finansial juga makin banyak. Otomatis orang pengen dong beli mobil, ya masa beli mobil gitu-gitu aja kan, ya otomatis oke lah Toyota ngeluarin Kijang. Awalnya nggak kelihatan mewah, tapi lama-lama makin mewah. Jadi emang kalau kita lihat langsung perbedaannya emang nyolok gitu loh. Selama 20 tahun itu bener-bener nyolok. Awalnya mobil Kijang yang cuman kotak, ya kan, nggak ada fitur apa-apanya, kosong, AC aja udah mewah, punya sound system aja udah mewah. Atau sekarang kita punya kayak gini, head up display kayak gini, touchscreen, ini head unit namanya. Infotainment system lah pokoknya ya kan. Terus sistem AC cluster AC yang udah pakai LCD, yang udah digital ya kan, semi digital sih sebenarnya. Ada mid up-nya, ada mid-nya, middle information MID-nya sudah ada, mid yang dimana dia juga bisa ngasih banyak info. Misalnya bisa diatur lewat setir. Kemudian kontrol yang terintegrasi lewat kemudi, misalnya kayak gini, audio mode, displaynya juga di sini. Kalau handling gimana Mas Maga? Memang kalau misalnya handling, karena jujur aja ini mobil terasa empuk kan, karena ya tuntutan masyarakat untuk mobil nyaman, untuk mobil mewah, akhirnya membuat Toyota pada saat itu pengennya mobil ini menjadi empuk. Tapi empuk itu suatu pilihan yang harus mengorbankan sesuatu. Contohnya handlingnya ini jujur ya terasa limbung. Pada saat belok nikung sekitar 60-80, belok yang bulat banget, itu terasa kalau bodinya ngebuang. Jadi
Body rollnya kerasa ya? Yo. Ya kan body Body roll. Kamu arahnya kamera kemana? Oh, ke kamu dong. Biar kelihatan ganteng gue. Oh, iya. Nah, tentunya kalau misalnya kita mobil yang baru-baru seperti ini, ya tahu mobil-mobil baru seperti ini memang butuh cost yang lebih banyak. Karena untuk kemewahan yang kita bayar, maksudnya kepraktisannya, terus simplicity apa yang kita dapatkan, yang menurut saya udah nyaman dan ini murah buat biaya perawatan ya. Ini murah. Tapi konsumsi BBM-nya ya kalau dibilang boros sih boros banget, enggak yang seperti 16, 18, 19 is okay buat dalam kota. Dan untuk luar kotanya sendiri saya pernah menyentuh, sebenarnya bukan saya sih tapi bapak saya itu menyentuh 1:12. Ya angka yang cukup menangis ya. Kalau buat saya itu menangis, kenapa mobil baru bisa seboros itu. Tapi satu hal yang sama dari dua Kijang yang kita review tadi, terpaut 20 tahun adalah dua mobil tadi sama-sama mobil yang reliable, yang bisa diandelin, Durabilitasnya tinggi, dan toh pun kalau kita punya kerusakan, semua spare partnya adalah fast moving part. Artinya kita nggak perlu nunggu terlalu lama. Toh ya kalau mobil baru memang ada yang kita harus pending atau harus waiting order dan sebagainya, inden atau sebagainya. Tapi intinya adalah mobil-mobil ini pun kita mau cari spare partnya masih gampang. Jadi ini yang istimewa sebenarnya dari Kijang itu yang saya bilang ini tradisi sebenarnya. Tradisinya Kijang itu di situ ternyata. mobil Kijang itu spare partnya semua di tempat apapun itu pasti ketemu Dan gampang gitu loh. Aksesorinya banyak dan sebagainya. Dan kelihatan kalau kita ngomong handling terpaut 20 tahun tentu sesuatu hal yang berbeda. Sebenarnya kalau saya pribadi ngeranggapnya sama, hampir sama emang. Cuman kita sekarang di sini 20 tahun ditunjang dengan kemewahan yang lebih banyak gitu. Misalkan armrest dan sebagainya, AC yang lebih nyaman ya kan. Dinginnya sama dingin, cuman ini bisa diatur sesuai keinginan jauh lebih. Ya terus embusannya juga lebih enak ya. Kemudian dengan fitur safety-nya, kita bayangin aja 20 tahun mobil udah punya fitur safety sebanyak ini, sudah lebih pintar daripada sebelumnya. Yang awalnya full mechanical, sekarang disokong oleh komputer. Bayangin aja kan, 20 tahun. Tentu kita nganggap, ya iya jelas 20 tahun, iya. Tapi coba bayangin orang hidup selama 20 tahun. Gak banyak berubah sebenarnya. Nah, bayangin mobil bisa seperti itu. Hanya itu sih. Ya, kalau kita bilang review dari dua mobil tadi. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong worth nggak sih beli mobil itu antara dua mobil ini, mana yang lebih worth? Sebenarnya itu jadi jawaban yang sangat susah karena itu jawaban yang terpisah. Karena lagi-lagi segmentasi pembelinya juga udah jauh berbeda gitu loh. Apalagi terpaut 20 tahun ya kan. Yang satu harganya masih tinggal 30, 40, 50 juta, yang satu harganya masih 150. Tentu itu harga yang jauh dong. Tapi dua-duanya masih bisa jadi alternatif yang umum gitu loh. Kalau kita misalkan orang nggak punya duit ya, saya misalkan duitnya dikit, kita mau beli mobil gede, mobil keluarga, pilihannya dikit, Panther, Kijang. Kamu mana? Kijang, paling gampang. Sama juga halnya kayak misalkan yang duitnya banyak, mobil-mobil bekas nih, apa, MPV, gede, duit berapa? 150 juta. Oh ada Innova, beli Innova. Jadi apa ya rasanya, Kijang terpaut 20 tahun pun dia masih ada di level yang so-so gitu loh, yang masih 50-50 di segmen yang murah pun masih orang mau beli, di segmen yang mahal pun orang masih mau beli. Jadi apa ya, tapi memang sih yang aku pengen paling banyak komentar soal Kijang adalah selama 20 tahun itu gimana image Kijang berubah jauh memang. Dari awal mobil biasa ke mobil mewah. Sekarang bahkan pejabat pun pakai, standar pejabat pun pakai, aparatur negara pakai semua. Jadi kayak apa ya, rasanya itu kayak mobil sejuta umat ini bro. Yang awalnya sejuta umat sekarang mobil sejuta umat untuk masyarakat yang mampu. Makanya. Dan sekarang jadi simbol status. Itu yang agak sedikit geli tapi ya itu nyatanya memang begitu. Jadi apa ya? Coba dulu bayangin kita ngomong Kijang 20 tahun yang lalu, atau kalau sudah jauh 15 deh, ya masih jauh sih, 10 lah.
10 tahun 2010 berarti ya. Tahun 2010. Kita ngomong Kijang mewah iya, tapi nggak semewah sekarang. Stigmanya nggak setinggi sekarang. Benar. Dulu 10 tahun yang lalu orang ngomong punya duit belinya apa? Alphard. Sekarang orang punya duit belinya apa? Innova. Harga setengah M. Tapi memang kalau misalnya praktisnya menurut saya ya lebih praktis Innova, lebih nyaman Innova karena ya kita opreknya nggak terlalu mahal kan, ada maintenance nggak terlalu mahal, nggak seperti Alphard. Ya itu. Alphard kan CBO Ya. duitnya. Tapi makanya tuh intinya Pajaknya men, nah itu pajak ya. ini pajaknya tembus sekarang udah 7 tahun. Tangan keberapa ya? Tangan kedua kalau nggak salah. Itu tangan kedua, tangan satu 3,3. Lumayan gitu loh, maksudnya 3 juta. Ya saya pasti tahu lah orang-orang yang beli mobil ini 160 juta udah siap-siap sama bensinnya 1,8, nggak bakal keberatan sama pajaknya per tahun 3,3 juta karena bensinnya aja Itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau Jakarta beda lagi. Lebih murah. Mereka ya bakalan gini aja. Intinya apa ya? Kijang sama 20 tahun nggak berubah karakternya. Ya. Naikannya memang jauh lebih enak. Kalau kita melihat ke suksesornya ini si Reborn, emang udah jauh lagi, udah beda lagi, perspektifnya udah beda lagi dia. Dia ngambil sisi sporty iya, ngisi comfort iya, modern iya, jadi udah ngelambiar misalnya kalau begitu. Dan saya pernah dapat info itu kalau misalnya Innova baru yang Venture itu lebih mudah untuk mencapai 200 HP dengan kondisi knalpot bla 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 standar cuma mapping isi. Nah itu belum tahu ya. Yang jelas memang dari segi handling juga kalau kita ngomong ini sama Reborn udah jauh. Reborn lebih agile, lebih sharp, tapi Keras nggak itu kalau Reborn? Reborn lebih keras, Nah, tapi apa istilahnya bukan limbung ya, body rollnya gede. Mobil itu body rollnya tetap gede. Jadi memang beda, tapi itu udah jauh ya. So kesimpulannya apa ya dari dua mobil tadi kita review? apakah misalnya dari segmen retrofit itu worth it buat dibeli dengan harga 40 sampai 50 juta? Tadi kayak udah bilang ya, memang Kijang itu selalu worth it. Nah, sekarang kita balik lagi. Apakah Kijang Innova yang tahun 2013 ini kisaran 160 jutaan Worth it. worth it Worth it. dengan konsumsi BBM seperti itu? Apa Worth it. Worth it. Menurutku worth it karena kedua mobil itu juga konsumsi BBM-nya juga nggak terlalu beda sampai sekarang. Ya, Makanya dengan budget yang bikin timpang adalah perbedaan harganya itu jauh gitu loh. Ya, Yang perbedaan 100 juta. tiga kali lipatnya itu yang bikin susah. Tapi itulah intinya ya, review kita hari ini adalah kita nunjukin sih gimana 20 tahun. Selama 20 tahun Kijang dari rentang umurnya lebih dari 40 tahun ya, kalau sekarang dia akhir tahun 70 sampai sekarang berapa? Udah 50 tahun. 50 tahun Kijang. Dari 50 tahun Kijang, di antara 20 tahun itu perbedaannya sebanyak itu. Bayangin kalau kita review ini ide menarik ya. Kita kalau bisa review Kijang Buaya yang tahun 70 sama Reborn. Bayangin coba. Itu Yang awalnya udah gini. mobil utilities jadi luxury car. Bayangin. Kebayang kayak apa kan bedanya? Ini aja mobil dua ini aja udah beda kan, kita lihat dalamnya udah ada udah ada aksesorinya banyak, terus hiburan entertainmentnya ada. Ya tapi tadi Kijang itu audionya tambahan kan? Yang kayak Twitter itu Oh iya tambahan. emang tambahan. Tapi Kijang tadi itu memang dia basic sudah punya audio, Ya, sudah punya unit kurang kaset. kuning. Ya zaman segitu udah mumpuni lah mas. Ya 90. Ya matanya lebih bagus. Iya. Ya. Ini memang Kijang pelit ya. Memang pelit. Iya. So kayaknya itu aja sih review kita kali ini. Bukan review. Lebih ke perbandingan. Komparasi sih ya. Iya. Review komparasi lah ya. Oke. Make sense. Tentunya pengen ada video in-depth lagi tentang dua mobil tadi. Buaya dan Reborn.
Tapi kayaknya kalau kita review Kijang lagi, kayaknya kita bakal review Kijang yang reborn sama yang kapsul. Jadi Apakah kita mau buat ini perbedaan GK sama GD? oh iya, Oh, Jazz GK GD. sama GD. GD 1-2. So buat viewer yang udah Jazz GD tahun 2003, 2004, mau IDSI, mau VTEC yang mau dipinjemin bisa kontak kita via via email, via Instagram, paling gampang via Instagram @kft Motorsport atau lewat Instagram pribadi kita boleh, terutama yang domisili Sidoarjo. So makasih udah nonton, subscribe, like, share, terserah mau ngapain lagi. Sampai jumpa. Dadah. Ini dadah dulu sama Ivan. Ivan. Yo, Wih.